Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman yang berada di rumah dan dimanapun diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semangat belajar yang tinggi. Amin. Pada video pembelajaran kali ini, Kakak Muhammad Asbani akan ditemani oleh rekan-rekan kakak, yaitu Kak Syifa Putri Handayani, Kak Badriyah, Kak Manhatul Zuhriyah, akan membahas materi mengenai aneka situasi pelibat menyimak, meningkatkan daya simak, dan memilih bahan menyimak yang menarik perhatian. Mari simak videonya. Materi yang pertama yaitu mengenai aneka situasi pelibat menyimak akan dipaparkan oleh Kak Syifa Putri. Kepada Kak Syifa Putri, disilahkan. Pengertian menyimak menurut Tarigan 2008 adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Nah, pengertian dari situasi adalah kedudukan atau letak sesuatu, tempat, dan keadaan. Sedangkan menyimak itu sendiri adalah mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca orang, lalu meninjaunya kembali, memeriksa, dan mempelajarinya dengan teliti. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa situasi menyimak merupakan keadaan di mana seseorang sedang melakukan simakan terhadap apa yang terjadi pada saat itu, di tempat itu pula. Situasi simakan pasti akan hadir setiap saat, entah dengan situasi baik, buruk, nyaman, tidak nyaman, senang, dan susah, begitupun seterusnya. Selanjutnya ada menyimak dalam kehidupan dan kurikulum. Dalam kurikulum sekolah dasar, Bahasa Indonesia mempelajari 4 aspek yang meliputi aspek menyimak. Pada aspek menyimak di sekolah dasar terdapat aktivitas menyimak cerita guru, menyimak dongeng, menyimak drama, dan lain-lain. Nah, kegiatan menyimak merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam segala aspek, baik itu dalam kurikulum sekolah atau bahkan pada kehidupan sehari-hari. Dalam tata kurikulum sekolah, hal ini cukup jelas bahwa menyimak adalah kebutuhan primer yang tidak bisa dinegosiasi. Misalnya, peserta didik yang dituntut untuk bisa memecahkan masalah setelah penyampaian materi dari gurunya. Untuk itu, siswa membutuhkan pemahaman yaitu dengan kegiatan menyimak. Keterampilan menyimak sangat penting tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mendengarkan pidato, berita, cerita, dan percakapan, termasuk keahlian yang sering kita gunakan. Keterampilan menyimak berfungsi untuk memahami isi pesan yang didengar untuk disampaikan lagi kepada orang lain. Adanya keterampilan menyimak juga berpengaruh pada tingkat pemahaman siswa. Siswa dengan keterampilan menyimak yang baik akan lebih mudah memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain. Sebaliknya, bila keterampilan menyimak siswa rendah, maka akan berpengaruh pada pemahaman pesan yang mereka simak. Jadi, jika anak memiliki kemampuan menyimak yang baik, maka anak akan lebih memahami apa yang dijelaskan oleh guru ataupun orang dewasa lainnya, dan dengan mudah untuk menginterpretasikannya pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada menyimak petunjuk, keterangan, dan pengumuman. Yang pertama, petunjuk adalah suatu penjelasan tentang sesuatu yang harus diikuti untuk dapat mengerjakan sesuatu atau sebagai salah satu bahan pertimbangan. Menyimak petunjuk biasanya berisi tentang prosedur melakukan sesuatu. Bila petunjuk dipatuhi, maka hasilnya dapat seperti yang diharapkan. Bila petunjuk itu berupa prosedur, urutan kerja yang disebutkan atau diperintahkan harus dipatuhi dengan baik. Kemudian ada menyimak keterangan. Keterangan adalah uraian untuk memperjelas sesuatu sehingga seseorang dapat mendapat pemahaman yang lebih optimal dari informasi tersebut. Keterangan dalam dunia menyimak berfungsi untuk menjadi petunjuk dalam menerangkan atau menjelaskan sesuatu dalam wujud bukti dan tanda-tanda tentang segala hal yang sudah diketahui. Karena keterangan sendiri merupakan sesuatu yang dijadikan acuan untuk menjelaskan dan menerangkan hal-hal lainnya. Dan ada pengumuman, yaitu suatu pemberitahuan baik melalui lisan atau tulisan. Menyimak pengumuman adalah suatu kegiatan mengumumkan suatu informasi melalui tulisan maupun lisan. Menyimak pengumuman biasanya berisi tentang informasi yang telah diterima, yang kemudian dapat diberitahukan kepada orang lain. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak Manhatul Zuhriyah. Kepada Kak Manhatul, dipersilahkan.
Baik, terima kasih Kak Bani. Selanjutnya ada menyimak dalam percakapan dan diskusi. Percakapan merupakan komunikasi interaktif antara dua orang atau lebih. Diskusi merupakan tukar pendapat untuk memecahkan suatu masalah atau mencari kebenaran, atau pertemuan ilmiah yang di dalamnya dilakukan tanya jawab guna membahas suatu masalah. Percakapan dan diskusi merupakan aktivitas paling umum di antara macam-macam komunikasi lisan yang jelas dan menuntut banyak kegiatan menyimak. Nah, diskusi ini berpusat pada suatu topik dengan teratur dan menuju ke suatu keputusan yang dapat diambil dan disimpulkan. Percakapan dan diskusi membuat kita menjadi masyarakat yang aktif, reseptif, responsif, atentif, dan terbuka dalam menerima pendapat dan pendirian orang lain. Percakapan dan diskusi mendidik kita menjadi masyarakat sosial yang disiplin, mengetahui apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban kita, serta tahu persis kapan saatnya memberi dan kapan saatnya menerima, kapan saatnya berbicara, dan kapan saatnya menyimak. Selanjutnya, menyimak dalam laporan. Laporan adalah bentuk penyampaian informasi yang berisi fakta mengenai suatu hal, baik secara lisan maupun tulisan. Selama penyajian suatu laporan, para penyimak harus mengikuti rencana organisasi seorang pembicara, pilihan, serta urutan ide-idenya, berusaha menyaring informasi, serta melengkapi informasi yang telah ada dalam pikiran, dan harus dapat mengevaluasi keotentikan hal-hal yang dikatakan oleh pembicara. Selanjutnya, menyimak dalam radio. Menurut Tarigan tahun 1986 halaman 149, kehidupan modern menuntut kegiatan menyimak yang lebih meningkat. Pada masa kini, banyak rumah tangga yang memiliki satu atau lebih jenis-jenis perlengkapan radio, televisi, rekaman, dan telepon. Segala jenis menyimak menuntut dalam berbagai ragam situasi menyimak, antara lain yang pertama, menyimak sekunder. Menyimak sekunder merupakan jenis kegiatan menyimak secara kebetulan. Yang kedua, menyimak sosial. Menyimak sosial merupakan kegiatan menyimak yang berlangsung dalam situasi sosial tempat berinteraksi. Yang ketiga, menyimak apresiasif. Menyimak apresiasif merupakan jenis kegiatan menyimak yang menimbulkan apresiasi untuk keindahan. Yang keempat, menyimak eksploratif. Menyimak eksploratif yaitu menggali informasi untuk memperoleh fakta, tujuan, dan manfaat. Yang kelima, menyimak konsentratif. Menyimak konsentratif yaitu menyimak yang sejenis dengan telaah. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak Badriah. Kepada Kak Badriah, disilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aneka pengalaman audio pemertinggi kemampuan menyimak. Yang pertama yaitu kegiatan menyimak pada guru. Contohnya seperti guru yang sedang menjelaskan macam-macam bunyi, lalu peserta didik menyimaknya, dan setelah itu peserta didik akan mempraktikkan secara langsung apa yang sudah ia simak. Yang kedua yaitu kegiatan menyimak pada peserta didik lainnya. Yang ketiga turut serta dalam mengambil bagian atau peranan dalam suatu dialog atau drama. Yang keempat, mendengarkan rekaman-rekaman, film, pidato, atau puisi. Yang kelima, melakukan observasi atau mewawancarai seseorang. Yang keenam yaitu turut berpartisipasi dalam kegiatan diskusi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai aneka kegiatan peningkat daya simak. Nah, kegiatan peningkat daya simak ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama kegiatan menyimak konversasif, menyimak apresiasif, menyimak eksplorasif, dan menyimak konsentratif. Nah, yang pertama yaitu menyimak konversasif, yang dimana menyimak konversasif ini dilakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menyiapkan siswa dengan baik biar perhatian fokus pada apa yang disampaikan. Yang kedua, menyampaikan cara menyimak yang baik. Yang ketiga, membuat rekaman dan menerapkan cara-cara menjadi penyimak yang baik. Keempat, mengevaluasi percakapan yang disimak. Yang kelima, memotivasi siswa untuk menilai dirinya. Yang keenam, memberi kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk saling menilai. Nah,
Yang kedua, yaitu menyimak apresiasif. Nah, dalam menyimak apresiasif ini terdapat beberapa langkah, yaitu yang pertama, membuat rekaman dongeng dan puisi yang digemari oleh siswa, lalu siswa mendiskusikan dongeng atau puisi tersebut dalam kelompok. Yang kedua, menceritakan perihal pemandangan yang disenangi oleh siswa. Yang ketiga, siswa secara bergiliran menceritakan kembali apa yang telah dibacanya. Yang keempat, menceritakan kembali apa yang disimak dari radio atau TV. Yang kelima, memilih salah satu topik yang menarik untuk disimak, lalu memberikan penjelasan mengapa topik itu dipilih untuk disimak. Yang keenam, yaitu membuat lembar penilaian untuk penilaian penyimak dari radio atau TV. Yang ketujuh, yaitu membentuk panitia untuk menunjukkan pengumuman pada suatu lomba menyimak. Yang ketiga, yaitu menyimak eksplorasif. Nah, untuk meningkatkan daya simak eksplorasif ini dilakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama, untuk memperluas dan memahami makna kata. Sebelum menyimak, para siswa sanggup membaca kata-kata tertentu yang telah dituliskan di papan tulis. Mereka akan memahami makna dengan memperhatikan konteks pemakaian kata-kata tersebut dalam materi simakan. Yang kedua, setelah menyimak suatu petunjuk yang telah dibacakan satu kali, siswa disuruh melakukan misalnya eksperimen sesuai dengan materi simakan. Nah, yang ketiga, setelah menyimak suatu petunjuk, maka siswa disuruh menuliskan sesuai dengan apa yang disimak. Yang keempat, siswa menyimak informasi baru mengenai suatu topik. Yang keempat, yaitu menyimak konsentratif. Nah, dalam menyimak konsentratif ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Nah, yang pertama yaitu melakukan permainan sederhana yang melibatkan siswa dengan cara mengulangi apa yang telah dikatakan dalam pernyataan-pernyataan kumulatif siswa sebelumnya. Contohnya di sini ada dialog antara Ani, Ana, Ina, dan Ida, yang dimana nanti siswa-siswa ini akan menyebutkan satu nama benda alat tulis. Nah, yang dimana siswa pertama akan menyebutkan satu alat tulis, lalu siswa yang kedua akan menyebutkan alat tulis yang telah disebutkan oleh siswa yang pertama, lalu dia akan menyebutkan satu benda lainnya. Lalu begitupun dengan siswa berikutnya. Nah, yang kedua yaitu mempantomimkan suatu dongeng 3 atau 4 adegan sebelumnya yang telah disampaikan secara lisan. Nah, mempantomimkan ini itu seperti memperagakan beberapa adegan drama atau suatu dialog dengan gerak tubuh, dengan mimik wajah yang diiringi dengan musik. Lalu yang ketiga yaitu menceritakan kembali sesuai dengan hasil simakan. Yang keempat yaitu membuat gambar-gambar sesuai dengan dongeng yang disimak. Hal lain yang sanggup meningkatkan kemampuan siswa dalam menyimak yakni menganalisis rekaman singkat atau pidato yang dibicarakan oleh guru. Materi selanjutnya yaitu materi yang terakhir akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu mengenai memilih bahan menyimak yang menarik perhatian. Yang pertama yaitu ada dialog dan dialog. Apa sih itu dialog dan dialog? Dialog merupakan suatu situasi kelompok, dua orang atau kelompok kecil yang masing-masing memperoleh giliran berbicara, tetapi tidak seorang pun menyimaknya. Nah, sedangkan kalau dialog yaitu sejatinya melibatkan penyimaknya kepada orang lain seperti halnya pada diri sendiri. Dialog menuntut ancangan atau pendekatan terbuka, suatu kesudian menaruh perhatian kepada orang lain dan memberi responsi secara sopan kepada mereka tanpa latihan dan ulangan. Nah, di sini ada contoh dari dialog dan dialog. Contoh dari dialog yaitu adalah ketika kita di sekolah, di masjid, dan lain sebagainya. Walaupun orang-orang terlihat menyimak satu sama lain, tetapi dalam kenyataannya mereka hanya menunggu waktu sampai tiba giliran berbicara. Ketika satu orang sedang berbicara, yang lainnya sibuk memikirkan hal yang lainnya. Nah, sedangkan contoh dari dialog yaitu adalah dua orang yang sedang berbicara dan memperhatikan satu sama lainnya. Yang kedua yaitu ada hakikat perhatian. Menyimak merupakan suatu tindakan elektif atau perbuatan fakultatif, perhatian yang sangat perlu buat penyimakan yang baik. Hakikat perhatian merupakan suatu perilaku selektif atau kelakuan terpilih.
Selanjutnya yaitu ada seorang pakar yang menyarankan bahwa konsep perhatian itu mencakup berbagai faktor. Yang pertama yaitu faktor konsentrasi mental. Yang kedua yaitu ada kewaspadaan. Yang ketiga ada selektivitas mampu memilih. Yang keempat itu ada mencari dan memeriksa. Yang kelima ada aktif dan giat. Dan yang keenam ada penataan diri. Yang ketiga yaitu ada faktor pengaruh perhatian menyimak. Menurut Han, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi perhatian menyimak, yaitu sikap, motivasi, pribadi, situasi, kehidupan, dan peranan dalam masyarakat. Nah, menurut web, mengemukakan 4 faktor, yaitu lingkungan, fisik, psikologis, dan pengalaman. Nah, menurut Tarigan menyimpulkan ada 8 faktor yang mempengaruhi menyimak, yaitu yang pertama, kondisi fisik, faktor psikologis, faktor pengalaman, faktor sikap, faktor motivasi, faktor jenis kelamin, faktor lingkungan, dan yang terakhir yaitu faktor peranan dalam masyarakat. Baik, cukup sekian pemaparan materi video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.